Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, Dayang Sinta Oktaviani, selaku pengisi suara pada hari ini. Baiklah, teman-teman sekalian, apa sudah siap untuk menyimak materi pada hari ini? Hayo. Baiklah, teman-teman sekalian, langsung saja, yuk kita simak materinya. Iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Iman menurut syariat adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab telah terjadi ijma' di kalangan para sahabat, para tabi'in dan pengikut sesudah mereka dari yang kami dapatkan bahwasannya iman adalah perkataan, amal, dan niat. Tidaklah cukup satu saja tanpa mencakup tiga unsur yang lainnya. Perkataan mencakup dua hal, yaitu perkataan hati, yaitu akad, keyakinan dan perkataan lisan. Perbuatan juga mencakup dua hal, yaitu perbuatan hati, yaitu niat dan ikhlas, serta perbuatan anggota badan. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab itu mengandung perintah, larangan, dan janji serta ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembar-lembar yang terpisah. Sedangkan suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasulnya yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah atau tidak dibukukan, berisikan hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Syis menerima sebanyak 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, sedangkan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang tertua. 4 kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, kaum Yahudi. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kewajiban meyakini keesanan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya menyucikan hati, sabat, menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan juga untuk didakwahkan kepada kaum Yahudi sepeninggalan Nabi Musa. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakannya
Selain itu, berisi zikir, doa, dan nasihat kepada serta kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada atas perjanjian lama yang terdiri atas 150 pasal. Isi kandungan kitab Zabur yaitu yang pertama, ada ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kata-kata hikmah. 3. Nasihat-nasihat kebaikan. Lanjut, kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Injil ini memuat beberapa ajaran pokok antara lain perintah kembali kepada tauhid yang murni, ajaran menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kitab Al-Quran. Secara keseluruhan, isi kitab Al-Quran ialah sebagai berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah keimanan, pembahasan yang menyangkut prinsip-prinsip syariat. Adapun juga kedudukan-kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Kemudian yang terakhir yakni fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat iman kepada para malaikat. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menuhankan para malaikat untuk menjalankan tugas Tuhan sebagai pemberi kabar gembira dan peringat kepada makhluknya. 2. Memperkuat iman adanya Rasul Allah. Maksudnya bahwa para Rasul diturunkan Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti kebenaran adanya mukjizat. Kitab suci merupakan mukjizat bagi Rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, memperkuat iman kepada Allah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci melalui Rasulnya agar menjadi pedoman hidup dan kehidupan selama di dunia. Teman-teman, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.